Kisah mengejutkan Marsyanda yang akhirnya mengakui bahwa Irwan Yusuf sang ayah adalah seorang pengemis, kini kian mendulang babak dramatis. Pasalnya, Marsyanda secara khusus menemui sang ayah dan menempatkan sang ayah di tempat yang lebih layak. Nah, seperti apakah haru biru pertemuan Marsyanda dengan ayah kandungnya? Benarkah kini kondisi kesehatan ayah Marsyanda menyedihkan sehingga membuat Caca semakin pilu? Kita simak liputannya berikut ini. Babak dramatis pekan ini mengguncang arah hidup Marsyanda. Bagaimana tidak, di tengah kehidupan Marsyanda sebagai selebriti yang lekat dengan glamor, Irwan Yusuf sang ayah tiba-tiba saja ditangkap oleh Dinas Sosial Jakarta Timur karena mengemis. Sontak saja, ayah artis yang akrab dipanggil Caca ini digiring ke Panti Bina Insan di Jakarta Timur dengan kondisi yang konon miris. Pasalnya, ayah Caca dikabarkan tidak hanya dalam kondisi lusuh, tapi juga menderita sejumlah luka sakit di bagian tubuh, kaki, dan matanya. Dan mengejutkan, alih-alih malu dengan kondisi Irwan Yusuf yang ditangkap karena mengemis, Caca justru langsung mendatangi panti ketika mendengar kabar tentang ayahnya di malam-malam gelap seperti ini. Boleh. Mas. Besok. Mas, tapi tolong sampein aja, besok saya datang ke sini lagi ya. Pernah bilangin sama orang yang mengaku bernama Pak Irwan, hari ini ada orang namanya Marsyanda datang nyari gitu ya. Ya bilangnya Cacanya nyari, mau jemput nyariin gitu. Terus saya perlu telepon dulu nggak atau apa? Langsung datang aja. Kalau untuk itu kan tadi udah minta nomor teleponnya, coba konfirmasi by phone aja. Karena kan mungkin orang mikirnya gila bapaknya Marsyanda mengemis segala macam. Kalau menurut aku, dia tetap papaku. Keesokan harinya, Caca dengan ditemani Egy John, sang kekasih, menepati janjinya untuk menjemput sang ayah. Hebatnya, Caca sama sekali tidak menutup-nutupi kedatangannya, apalagi malu memiliki ayah seorang pengemis. Caca justru datang dengan senyum lebar dan khusus menemui sang ayah dalam sebuah pertemuan tertutup seperti ini. Sama-sama kerja. Tenang aja, Bu. Masa siapa? Nanti pas. Nggak tahu Bapak pasti. Cuman hari ini kan saya bilang hari ini keluar, makanya saya tanya bener nggak orang masih ada kan udah keluar tanya naik motor kan? Soalnya tadi kata informasi orang sana Bapak pasti tahu katanya. Ada sini. Katanya Pak nih dapat masuk berapa Pak? Pak, itu Pak urusin Pak. Beginin Pak. 40.000. Berapa Pak? 40.000. Itu apa Pak? Suratnya tadi pimpinan kepala panti nggak boleh di-share. Jadi kita bisa tadi surat untuk izin keluarnya itu nggak boleh dipublish ke teman-teman. Darurat karena dia kondisinya kan kurang sehat. Kemungkinan ada juga sih gulanya karena kaki dia tuh ada korengnya nggak sembuh. Jadi dia kerja di fotokopi. Dia serabutan. Yang penting dia menghasilkan duit. Dia kos. Uang kosnya sebulan 400.000 lah kurang lebih. Kronologisnya dia ketangkep di dekat rumahnya. Memang lagi minta duit karena dia nggak punya duit untuk ke rumah teman mau naik busway. Itu pada hari itu doang dia. Untuk hari ini aku datang mau ketemu papa dan nanti pun ada tante aku yang akan jemput papa juga. Ya ada orang WhatsApp sabar ya Ca, tapi bagi aku sabar buat apa? Karena ini bukan sesuatu yang memalukan buat aku. Gimana pun juga papa tetap papaku dan aku sayang sama papa. Aku menerima dia apa adanya. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi antara Caca dengan Irwan Yusuf sang ayah? Bagaimana Caca yang seorang selebriti bisa hidup serba berkecukupan dengan fasilitas mewah justru memiliki ayah yang bahkan mengemis? Mungkinkah Marsyanda telah menelantarkan ayahnya sendiri? Jawabnya pun justru mengejutkan. Pasalnya tak banyak yang tahu bahwa sejak bercerai dengan Rianti Sofyan ibunda Caca dan
dan pergi dari rumah, Irwan Yusuf memang kerap menghilang tanpa kabar. Sehingga tak jarang Caca yang kehilangan kontak selama bertahun-tahun jadi kesulitan mencari sosok sang ayah yang ternyata kerap berpindah-pindah rumah kos ataupun kontrakan, seperti salah satu bekas hunian kosnya berikut ini. Ini Pak, kontrakan Pak Irwan ya. 4 anak. Ya masuk aja. Gak apa-apa, gak usah buka. Masuk. Orangnya baik, sering sholat. Kalau masih masa saya malu, sering sholat, sering ngaji. Kalau malam tuh ngaji, suaranya asik ngajinya gini. Kerjanya begitu aja, paling minta sana minta sini sama keluarganya. Dia kan biasa kalau di warung tuh kalau nggak punya uang. Sama saya juga sering, Pak Haji, bagi uang makan dong, saya belum makan. Biasa dia begitu. Kalau lagi lapar, tapi saya kasih. Nggak hanya materi, tapi anak-anak aku nyamperin papa, ketemu dengan dia di rumahnya, misalnya di kos-kosannya gitu, maksudnya seperti yang ngekos. Terus ajak papa main ke rumah, terus papa pernah ketemu Sienna sekali. 2 tahun terakhir, karena memang 2 tahun terakhir dalam hidup aku habis ada kejadian yang lumayan pelik ya, jadi aku juga masih fokus dalam membangun my own life dengan yang udah beda gitu. Aku sekarang sendiri, aku tinggal sendiri, dan aku lagi fokus di situlah gitu. Cuman aku sempat dengar dari tanteku 4-5 bulan lalu bahwa papa sangat sehat, papa baik-baik aja, dapat pekerjaan. Jadi aku bersyukur gitu. Dan papa pernah SMS juga. Cuma begitu aku telepon balik nggak nyala HP-nya. Ini bukan hal buruk kok. Papaku nggak nipu, papaku nggak ngeremehin orang. Papaku orangnya jujur walaupun dia sangat kekurangan ya. Dan tetap punya etika yang luar biasa baik menurut aku dengan segala kekurangannya dia nggak pernah mengganggu aku sampai annoying yang gila apaan sih gitu, nggak pernah. Jadi aku nggak ada rasa takut sedikit pun. Bukan berarti dia nggak pantas untuk dimengerti, diterima, dicintai apa adanya, karena dia manusia juga dan kita semua juga punya banyak kelemahan di beberapa area dalam hidup. Mungkin papaku kelemahan terbesarnya di situ tuh, being a good father figure. Kini ketika sosok Irwan Yusuf benar-benar ditemukan, Caca seolah tak ingin lagi kehilangan sang ayah dan mengukir angan untuk bisa mengurus ayahnya yang telah lama hilang tersebut. Ironisnya, berbeda dari Caca yang bahagia bisa menemukan sang ayah, Irwan Yusuf justru mengurai sikap pelit senyum dan diam 1000 bahasa ketika akan dijemput pulang oleh Marsyanda, menyisakan tanya, ada apa dengan ayah Caca? Benarkah ayah Caca syok dan malu karena akibat aksinya meminta uang di jalanan membuat putrinya yang berprofesi sebagai artis heboh mendulang perhatian seperti ini? Tadi Caca ngomong apa aja Pak? Saat bertemu Pak. Caca sempat mau ngambil nanti. Jangan woi. Kasih jalan, minta maaf, kasih jalan. Maaf. Herwan, Pak, ini apa? Intinya dia shock, keluarga seperti itu nggak sangka. Namun memang keluarganya itu nggak selalu perhatikan dia. Aku senang banget dengan momen ini, malah jadi kesempatan buat aku bisa diskusi dengan keluarga papa. Ini yang paling oke nih ke depannya menurut kebutuhan papa ya. Itu gimana nih, apakah tempat tinggal dengan Caca, dengan tante, dengan oma, terus ke depannya gimana pekerjaannya dia, aku jadi bisa lebih punya banyak andil lah gitu. Mungkin nilai-nilai di masyarakat ada beberapa yang mengajarkan kayak, aduh ini kan hal-hal yang aib gitu, bikin malu, nggak usah di-share. Kalau menurut aku enggak. Ya kalau kita percaya Allah punya rencana besar buat kita, buat aku nggak akan ada bagian setitik apapun dalam jernih hidup kita yang kita tutup-tutupin dan anggap itu memalukan gitu. Jadi aku nggak pernah nganggap ini sebagai hal yang harus ditutupin. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan kabar menarik dari Rina Nose hingga Risti Tagor.